Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, dengan NIM P0512212056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap, di mana terdiri dari definisi, komponen-komponennya, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan juga teori pembentukan atau perubahannya. Yang pertama ada definisi sikap. Definisi sikap bisa dibagi menjadi 3 bagian atau 3 pengertian, yaitu bisa dilihat dari berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan respon, dan berorientasi pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Definisi yang berorientasi pada respon ini dikembangkan atau dicetuskan oleh tokoh, yaitu yang pertama ada Louis Thurston, Renzi Likert, dan Charles Osgood, di mana mereka berpendapat bahwa sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan, di mana perasaan tersebut bisa bersifat mendukung atau favorable, dan perasaan yang tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau Berkowitz. Yang kedua, definisi sikap di mana berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh-tokoh yang mencetusnya yaitu ada Chev, Bogardus, Lapire, Mead, dan Alport. Menurut mereka, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon timbal balik terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Di sini berarti bahwa sikap merupakan konstelasi atau suatu hubungan di mana hubungan antara komponen kognitif, yaitu dari cara berpikir, afektif, emosi atau perasaan, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan di dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap sesuatu aspek di lingkungan sekitarnya, menurut Secord dan Beckman. Lalu selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. Komponen-komponen sikap ada 3. Yang pertama, kognisi. Yang kedua, afeksi. Yang ketiga, konasi. Kognisi merupakan kognisi, yaitu di mana sikap ini terbentuk dari berupa suatu kepercayaan, keyakinan, ide, konsep persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Lalu yang kedua ada afeksi. Afeksi di sini yaitu bisa berupa emosi, perasaan, dan juga nilai-nilai tentang suatu objek. Lalu yang ketiga didukung oleh konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Bisa dilihat dari gambar ini, yaitu menggambarkan bahwa model trikomponen, 3 komponen pembentuk sikap tadi, yaitu ada kognisi atau pengetahuan, lalu didukung oleh adanya perasaan lagi, dan konasi atau perilaku, maka jadilah sikap karena adanya 3 model komponen ini. Selanjutnya, karakteristik sikap atau sifat sikap. Yang pertama yaitu ada sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Lalu yang ketiga, sikap merupakan situ atau sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Ini menurut Brigham tahun 1991. Lalu selanjutnya ada sikap versus perilaku atau sikap dan perilaku itu apa sih hubungannya? Apakah berlawanan atau ada hubungan? Baik, sikap yaitu terdiri dari predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Sikap itu sendiri ternyata belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas, karena sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul.
Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Jadi sikap belum bisa dikatakan perilaku. Sikap hanya dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentukan sikap. Faktor pembentukan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu ada pengalaman pribadi, kebudayaan, orang-orang yang dianggap penting. Orang yang dianggap penting ini yaitu seperti orang tua, keluarga, sahabat, pacar, dan juga pemimpin. Lalu ada media massa, dari internet, surat kabar, atau koran. Lalu yang selanjutnya itu institusi atau lembaga, bisa lembaga pendidikan dan lembaga agama. Dan yang terakhir, faktor emosional dari dalam diri individu itu sendiri. Selanjutnya, fungsi sikap menurut Katz tahun 1960. Ada 4. Yang pertama, utilitarian function, di mana sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment untuk mencapai sasaran sampai tujuan. Lalu yang kedua, knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, value expressive function, sikap akan mengkomunikasikan serta mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Lalu yang keempat, ego defensive function, sikap itu melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya, di mana ini merupakan dalam rangka mempertahankan diri atau ego manusia itu sendiri. Selanjutnya ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap itu ada 4. Teori keseimbangan, teori konsistensi kognitif afektif, teori ketidaksesuaian, dan teori atribusi. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini dicetuskan atau dipopulerkan oleh Fritz Heider tahun 1958, di mana menurutnya yaitu bagaimana sih sikap itu berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Menurut Fritz Heider, model teori dalam teori keseimbangan ini melibatkan 3. Ada perceiver, orang lain, objek lain, atau seseorang, disimbolkan X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan dan bisa juga tidak seimbang. Jika seimbang, maka P, perceiver, harus sependapat dengan O atau orang lain, di mana yang disukainya, atau P, perceiver, tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Kalau terjadi ketidakseimbangan, yaitu ketika P, perceiver, tidak sependapat dengan O, orang lain, yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan bisa terjadi karena perubahan untuk mencapai keseimbangan. Teori yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif, di mana teori ini melihat bagaimana sih seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektif, atau sebaliknya, bagaimana seseorang membuat pola pikirnya sesuai dengan perasaan atau emosionalnya, atau mungkin sebaliknya. Yang pertama yaitu kognitif bisa disesuaikan dengan afektif atau perasaannya. Lalu bisa juga afektif atau perasaan seseorang bisa disesuaikan dengan kognitif, yaitu pola pikirnya. Lalu bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian? Jika terjadi ketidaksesuaian, maka kita berusaha mengubah kognitif atau pola pikir kita agar sesuai dengan afektif, perasaan kita. Atau mungkin kita bisa berusaha mengubah afektif atau perasaan emosional kita agar sesuai dengan pola pikir. Selanjutnya yaitu kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektif yaitu perasaan. Perasaan kita suka merokok. Tetapi jika kita mengikuti pola pikir, kita tahu bahwa di mana kita berpikir yang pertama yaitu tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Lalu kita berpikir merokok juga bisa berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan mati itu rahasia ilahi atau takdir. Lalu yang kedua yaitu afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitif, menurut pola pikir kita tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Tetapi kalau kita mengikuti emosional kita atau perasaan kita sendiri, kita suka bakso B.
lalu kita mencoba merubah itu mengikuti kognitif atau pola pikir kita tadi, bahwa kita tidak akan suka lagi memakan bakso B karena bakso B ternyata dari daging tikus. Teori yang ketiga, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, di mana teori ini menjelaskan sikap itu bisa berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber-sumber pokok inkonsistensi atau yang merubah sikap ini yaitu ada dua, akibat pengambilan keputusan atau akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi, mengubah sikap agar sesuai perilaku. 4. Teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya di mana mereka mengatakan sikap berdasarkan pertimbangan kognitif, pola pikir, dan afektif, perasaan atau emosional. Namun di teori yang keempat ini berpendapat bahwa sikap bukanlah berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tetapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Persepsi atas terjadinya suatu situasi. Perubahan perilaku. Jika terjadi perubahan perilaku, maka menunjukkan perubahan sikap. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya, Aminah Suci Ramadhani, mengenai materi sikap. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.